3 bulan sudah, Indonesia berjuang mengatasi wabah COVID-19 yang mengubah tatanan ekonomi. Perlahan namun pasti, kegiatan ekonomi di Indonesia terganggu. Salah satu faktornya adalah karena biaya produksi yang makin tinggi, jalur distribusi terganggu, dan permintaan pasar juga menurun. Tentu saja hal ini menimbulkan efek domino pada sektor usaha, terutama bagi pekerja. Dari data Kementerian Tenaga Kerja, per 1 Mei 2020, ada lebih dari 1,7 juta pekerja yang sudah terverifikasi mengalami dampak dari pandemi corona ini. Sementara lebih dari 1,2 juta pekerja masih dalam tahap verifikasi. Tak hanya itu, karena menurunnya tingkat konsumsi, ada lebih dari 1 juta pekerja formal yang terpaksa dirumahkan, dan lebih dari 300.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Sementara dari sektor informal, ada 300.000 lebih pekerja yang terdampak COVID-19. Virus corona juga menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk, hingga memicu terjadinya pengangguran. Dari data Badan Pusat Statistik per Februari 2020, ada 6,88 juta pengangguran di Indonesia. Hingga kini, tidak jelas kapan pandemi corona ini akan berakhir. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi efek corona di waktu mendatang? Dan seperti apa solusi pemulihan ekonomi ini akan dijalankan? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tidak ada yang tahu secara pasti kapan COVID-19 alias Corona ini akan berakhir, termasuk kapan akan berakhir di Indonesia, tidak ada yang tahu persis kapan pemirsa. Tetapi hidup tetap harus berjalan, kita harus tetap bernafas, kita tetap harus melakukan aktivitas, termasuk aktivitas perekonomian agar terjadi perputaran uang di sana, agar semua masyarakat tetap bisa hidup dan agar PHK tidak semakin masif di negeri ini. Lantas pemirsa, apa solusi dari pemerintah yang akan dilakukan dalam PSBB ini untuk khususnya hal ekonomi, dan kira-kira benarkah nantinya PSBB ini akan bisa menggiatkan kembali menggiatkan kembali geliat ekonomi di masyarakat, maksud saya norma baru menggiatkan kembali geliat ekonomi di masyarakat? Kita akan menjawabnya malam hari ini pemirsa. Saya sudah bergabung di sini bersama dengan salah satu ekonom, yaitu ada Mas Luki Bayu Purnomo. Selamat malam Mas Luki. Malam Tisa. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama Mas Henry dan juga di ujung tempat yang lain pemirsa kita masih bersama Mas Dani. Nah, pertama saya ingin memotret dulu dari Mas Bayu, Mas Luki Bayu. Seperti apa sekarang kalau kita melihat ekonomi Indonesia? Betul-betul parahkah? Merupakan satu negara yang paling mendapatkan dampak paling parahkah dari COVID-19 ini? Angka pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 2,97%. Nah, mengalami koreksi atau mengalami penurunan. Nah, terus terang COVID ini mengganggu atau menyebabkan perubahan dalam mekanisme kegiatan ekonomi. Kalau kita mau bahas ekonomi secara umum itu terdiri dari 3. Produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi yang dilakukan oleh produsen saat ini otomatis mengalami penurunan. Kemudian karena penurunan, produk yang didistribusikan juga mengalami penurunan. Nah, kemudian konsumsi otomatis juga mengalami penurunan. Nah, untuk itu angka pertumbuhan ekonomi kita mengalami koreksi. Nah, sehubungan dengan new normal, saya akan memberikan pandangan bahwa normal dan new normal itu adalah 2 kelompok pengertian yang berbeda. Mengapa demikian? Karena normal itu situasinya normal, tidak ada gangguan atau tidak ada sentimen. Nah, new normal itu tidak sampai ke batas normal kembali, tetapi masuk ke batas normal yang baru. Nah, persoalannya sekarang, apabila nanti masuk ke fase normal baru, itu stress testnya seperti apa? 1, misalkan ada second wave, misalkan ada gelombang kedua, stress testnya apa? Contoh, anggaran yang sudah dialokasikan, kemudian distribusi anggaran. Nah, saat ini sudah berjalan, sudah ada ketentuannya. Nah, misalkan anggaran tersebut setelah mencapai batas akhir dan COVID-19 ini masih terus mengalami perkembangan atau pertumbuhan, itu stresnya bagaimana? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat, karena tadi kita bicara masalah produksi yang dilakukan oleh para pelaku industri yang saat ini terus terang mengalami koreksi akibat adanya COVID-19, adanya gelombang PHK, kemudian adanya perubahan mekanisme usaha. Nah, apabila new normal, itu tata cara new normalnya bagaimana? Misalkan
pengusaha memproduksi sebuah barang karena adanya PSBB, karena adanya pengetatan sebuah lingkungan industri, akhirnya harus pulang ke kampung misalnya. Nah, apabila masuk lagi new normal dibuka, itu bagaimana perlakuannya? Karena apa? Tidak mungkin nanti ada pegawai atau ada pekerja yang kembali ke sini dan mereka menghadapi resiko yang lebih beresiko dibandingkan mereka sudah ada di kampungnya atau pulang ke kampungnya masing-masing. Nah, untuk itu saya memberikan pandangan bahwa new normal ini menurut saya bukanlah satu hal yang dapat diterima dengan begitu saja. Karena apa? Perlu adanya kewaspadaan. Karena keputusan orang bijak pada kali pertama untuk mengambil sikap itu bukan untuk mencari kesenangan, tetapi apa? Keputusan orang bijak untuk menentukan keputusan itu justru menghindari rasa sakit. Misalnya, apa iya nanti kalau new normal usaha dibuka, lantas kegiatan produksi berlangsung sedia kala. Apabila para pekerja kembali ke tempatnya semula, apa iya pengusaha mampu menyesuaikan UMP misalnya? Banyak PR-PR yang harus dijawab ya. Coba kita tanyakan ke Mas Dhani. Mas Dhani, sebelum kita membahas soal PR-PR, soal stress test, kemudian soal tantangan-tantangan lagi yang akan dilakukan ketika new normal ini sudah dilakukan, kita ingin tahu dulu, seberapa urgent sebetulnya saat ini kita membutuhkan new normal, khususnya untuk aspek ekonomi negeri ini? Pertama kita bicara ketahanan nasional. Ketahanan nasional secara menyeluruh itu ada namanya ekosistem ketahanan nasional, di mana faktor ekonomi dan kesehatan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena merupakan kesatuan tidak dipisahkan, maka tadi seperti disampaikan oleh Mas Buku tadi, ada faktor-faktor produksi, faktor distribusi, dan faktor konsumsi yang berkaitan untuk mendorong ketahanan perekonomian nasional yang akan mensupport ketahanan nasional secara utuh. Nah, oleh karena itu, dalam memasuki fase-fase yang ditargetkan bahwa ini adalah masa-masa terakhir atau fase terakhir dalam kerangka pandemik, ditargetkan maka tentu kita mempersiapkan, pemerintah mempersiapkan berbagai skenario terbaik, skenario yang terbaik maupun skenario yang terburuk, itu disiapkan. Nah, untuk menghadapi new normal tersebut, maka kita merencanakan dengan detail, dengan angka-angka faktual yang accountable, dengan data-data yang valid dan saintis, untuk bisa mengimplementasikan kriteria-kriteria menuju pada new normal dengan patokan 3 dimensi. 3 dimensi yang tidak boleh satu sama lain terlewati. Pertama, epidemiologis, dalam arti berapa banyak kasus yang sudah terkonfirmasi positif dan sudah menurun dalam waktu 14 hari berturut-turut. Yang kedua adalah PDP, kemudian berapa banyak PDP-nya, kemudian juga dalam kerangka epidemiologis juga akan lihat berapa banyak pasien yang sudah sembuh dan berapa banyak penurunan angka yang meninggal. Nah, itu dalam kerangka epidemiologi itu harus terukur angkanya. Ada scoring-scoringnya. Nah, kemudian dalam kerangka yang disebut dengan public health, dan public health juga kelihatan berapa banyak tracking, berapa banyak PCR yang sudah terdistribusi dengan baik. Kalau target kita 10.000, memang harus dibuat konsisten rata-rata 10.000 sehari. Nah, itu berapa banyak. Kemudian berapa banyak proporsi orang yang tinggal di rumah di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, yang terakhir dalam hal koridor yang disebut dengan fasilitas kesehatan atau Vaskes, juga kita harus menyiapkan rumah sakit yang mumpuni, ruang ICU, kemudian ruang-ruangan isolasi bersuhu negatif, kemudian ketersediaan penunjang medik seperti ventilator, kemudian Vaskes Pratama untuk klinik-klinik yang bisa melakukan pemeriksaan dan juga pencegahan terhadap di awal orang terkonfirmasi. Nah, sehingga tidak menumpuk di rumah sakit. Itu sebagai contoh. Vaskes ini termasuk di dalamnya adalah APD, ketersediaan tenaga medis yang siap. Ini diperhitungkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila new normal dibuka, terjadi second wave, sehingga fasilitas kesehatan ini harus dipastikan bisa menjawab tantangan itu ke depan. Nah, tanpa 3 hal itu semua tidak bisa kita melangkah lebih lanjut. Mas Dhani, Nah, oleh karena itu dibuatkan tahapan-tahapan.
Oke, Mas Dhani, tapi begini, beberapa waktu yang lalu saya mendengar statement dari Menteri Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kalau nanti new normal ini memunculkan second wave atau gelombang kedua, maka nanti new normal ini bisa sistemnya buka tutup. Nah, bagaimana dampaknya nanti ke ekonomi Indonesia juga ketika mungkin dibuka, ditutup, apakah ini kan akan memberikan sedikit banyak sentimen kah mungkin kepada pasar, kepada pelaku ekonomi, tapi nanti dijawab ya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Kita harus fokus menangani dan mengendalikan COVID, tapi agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan data kepada Anda mengenai dampak dari COVID-19 ini terhadap perekonomian di negeri ini, termasuk juga dampaknya terhadap pekerja yang harus mengalami nasib buruk di PHK. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Ya, di antaranya pemirsa kita bisa melihat bahwa sudah terverifikasi pekerja yang terdampak COVID sebanyak lebih dari 1.722 orang, 968, kemudian 1,2 juta orang dalam proses verifikasi, dan totalnya sekitar 3 juta orang pekerja yang terdampak dari COVID-19 ini. Kemudian untuk sektor formal kita lihat banyak ternyata yang dari sektor formal ini juga terdampak. Sebanyak lebih dari 1 juta orang dirumahkan dan 314 ribuan orang di PHK akibat COVID-19 yang sudah melanda sekitar 3 bulan di Indonesia. Sementara itu pemirsa, sektor informal juga terdampak lebih dari 300 ribu orang yang terpaksa kehilangan mata pencarian ataupun kehilangan pekerjaan mereka di sektor informal. Ini banyak misalnya para pedagang ataupun juga pekerja-pekerja katakanlah pekerja buruh misalnya. Kemudian juga pengangguran di Indonesia tercatat pada bulan Februari 2020 beberapa bulan yang lalu ini mencapai 6,88 juta orang. Ini ketika corona baru masuk ke tanah air, sekitar beberapa minggu baru masuk ke tanah air, belum sampai dengan 3 bulan. Sekarang sudah bulan hampir memasuki Mei ya, akhir April. Artinya kemungkinan jumlah pekerja di Indonesia yang mengalami posisi buruk, kondisi buruk menjadi yang di PHK ini jumlahnya atau menjadi pengangguran ini semakin banyak di negeri ini. Saya ingin mencoba melihat ke Mas Henry. Mas Henry, kalau Anda lihat bagaimana optimisme Anda soal new normal ini untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Optimisme ya? Ya, ini pertanyaannya luar biasa berat. Tapi kalau ditanya optimis ya harus optimis. Saya percaya pemerintahan Pak Jokowi dan jajarannya sudah mempertimbangkan masak-masak dan kemudian memutuskan yang terbaik. Harus percaya itu, karena kalau kita tidak percaya pemimpin malah makin kocar-kacir kita, makanya kita harus percaya. Tapi begini Tisa, kalau masalah the new normal, ini kan kalau sudah banyak para ahli ekonomi mengatakan ini juga termasuk teori sebab dan akibat. Ekonomi ini akibat, sebabnya kan ada di COVID-19. Penyebab semua ini terjadi kan COVID-19, maka sebabnya sebaiknya dibereskan dulu, si COVID-19-nya dibereskan dulu. Tidak ada satupun dunia yang berhasil menghilangkan 100% si COVID. Benar. Maka karena tidak ada yang berhasil itu, kita kemudian beranjak ke akibat. Mari kita coba the new normal. The new normal itu bagaimana ya? Pakai masker dan lain-lain. Nah, tapi menurut saya, komando bahwa kita ready masuk ke the new normal itu harus dikomandoi oleh orang yang mengerti sebab. Si para tenaga kerja, para tenaga kesehatan, ahli-ahli kesehatan ini komandonya mesti dari mereka. Oke, kita start the new normal. Karena pertimbangannya harus medis, kan si sebab tadi. Jadi jangan pertimbangan ekonomi dulu. Tapi ada ahli epidemiologi loh yang dilibatkan. Iya, makanya harus dari mereka. Jadi artinya kalau kemudian ditetapkan misalnya the new normal 11 Juni atau berapa Juni gitu ya. Nah itu harus persetujuan dari para ahli kesehatan kalau menurut saya. Nah, tadi Mbak Tisa mengatakan kita harus optimis atau tidak. Iya, kita harus optimis. Kenapa? Kalau kita tidak optimis, maka kita akan makin terpuruk. Kalau dari hasil survei kedai kopi sih jelas, selama COVID ini keuangan keluarga memang terpuruk. Itu lebih dari 50% saya katakan keadaannya memburuk memang. Tapi ya memang harus optimis. Salah satu cara optimisnya apa? Indonesia punya satu senjata yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah, kurang maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah, namanya filantropi, kedermawanan.
negara kita, Indonesia ini termasuk salah satu yang terbaik dari sisi kedermawanan. Tapi dari sisi kedermawanan, masyarakat Indonesia ini kan jumlahnya banyak banget, Mas. Betul. Orang kaya juga nggak banyak, Mas. Banyak kan orang susahnya dibandingkan dengan orang kaya. Ya. Gimana kita mau mengandalkan filantropi kalau tidak menggerakkan segala aspek? Tadi kan pertanyaannya optimisme. Oke. Nah, optimisme itu bisa ditumbuhkan melalui filantropi tadi. Banyak loh filantropi individu yang levelnya hanya individu itu mempersiapkan bantuan-bantuan minimal untuk tetangganya. Jadi kalau dikatakan apakah kita harus optimis dalam kehidupan the new normal tadi? Iya, kita harus optimis. Salah satu caranya pakai filantropi. Tapi siapa yang harus mengkomandoi, siapa yang harus memegang komando atau silahkan melakukan new normal, Presiden harusnya konsultasi dengan para ahli kesehatan. Komandonya tetap ada di Presiden. Oke, ini tentunya masih terus digodok oleh pemerintah ya, seperti apa melihat angka perkembangan COVID di tanah air dan kesiapan dari berbagai aspek. Karena jangan sampai kemudian ini jadi pertaruhan yang berimbas buruk gitu. Bad gambler, perjudian yang buruk lah gitu. Gambling gitu ya? Gambling banget, jadi harus diperhitungkan dan pertimbangannya harus di sisi sebab tadi. Oke. Nah, saat ini pemirsa kita sudah terhubung dengan salah satu kepala daerah, yaitu Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pak Irwan Prayitno. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Irwan. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tisa. Ya, Sumbar ini kan salah satu provinsi yang kabarnya akan diterapkan normal baru dalam tahap awal, begitu ya, termasuk salah satunya Bukit Tinggi, katanya ini akan diterapkan pertama kali mungkin di Bukit Tinggi, begitu. Bagaimana kesiapan dari Sumatera Barat sendiri untuk menyongsong si new normal ini? Baik, jadi kita ada 19 kota kabupaten di Sumatera Barat. Satu Bukit Tinggi, insya Allah tanggal 1 Juni sudah mulai new normal. Sedangkan 18 lagi melakukan persiapan, insya Allah tanggal 8 Juni sudah mulai secara bertahap. Dan tentunya kita mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya angka efektif reproduction number untuk kota dan kabupaten selain kota Padang itu sudah di bawah 1, dan penumbuhan atau perkembangan positif di daerah kita pun seperti hari ini tinggal ada 11, kemarin kosong, kemarinnya 4 dalam konteks untuk provinsi, sehingga kita bisa melihat dari data pengendalian transmisi lokal sudah kita kendalikan dengan tracking yang masif. Kemudian dengan tidak adanya lagi transmisi impor, kita juga sudah bisa pastikan itu semenjak PSBB tanggal 22 April. Dan kemudian juga kita siapkan sistem kesehatan baik dari mulai rumah sakit, lab, dan perlengkapan dan persiapannya. Memang yang menjadi persoalan adalah kedisiplinan masyarakat yang belum maksimal, sehingga kita khawatir dengan new normal ini dengan masyarakat yang tidak disiplin. Tapi kita bersyukur karena TNI Polri diperbantukan untuk melakukan penegakan disiplin terhadap masyarakat untuk ikut dengan protokol COVID, sehingga harapan ini memberikan suatu harapan yang lebih baik untuk berjalannya new normal nanti ke depan. Oke, Pak Irwan, ini kan memang new normal ini pertama yang akan diterapkan dulu mungkin adalah rumah ibadah, begitu ya. Tetapi kan di tahap selanjutnya ini aktivitas ekonomi yang akan dibuka, pasar, mal, pusat perbelanjaan itu akan dibuka. Bagaimana kesiapan di Sumatera Barat sendiri, Pak, untuk mengongsong new normal tadi, khususnya dari segi aspek ekonominya? Jadi dari aspek ekonomi, sebagai satu contoh di Bukit Tinggi itu sudah mulai hari ini dibuka 4 titik wisata yang terkenal, yaitu Jam Gadang, Kebun Binatang, kemudian Benteng, kemudian Panorama Ngaresiano. Ini sudah dibuka hari ini untuk publik. Dan kemudian untuk perdagangan, sebetulnya di Bukit Tinggi sudah melakukan pelonggaran selama 2 minggu PSBB yang lalu. Dan saat ini ditetapkan lagi untuk beberapa daerah, seperti contoh pasar-pasar dan juga tempat pedagang untuk dibuka. Kalau restoran sudah dibuka, hotel sedang dalam bertahap untuk nanti kita buka, karena perlu adanya suatu protap yang harus dilakukan oleh para manajemen di hotel untuk misalnya di swab dan sebagainya. Untuk tempat wisata pun tadi sudah dilakukan di Bukit Tinggi sebagai ikonnya wisata di Sumatera Barat. Mereka sudah melakukan, tadi sudah laporan dari Pak Wali Kota Bukit Tinggi, sudah di swab mereka-mereka yang pekerja di kebun binatang dan lain sebagainya, sehingga sudah ada persiapan dan sudah dijalani. Dan mudah-mudahan ke depan untuk ibadah, sebetulnya sudah semua masjid di Bukit Tinggi, 46 masjid besar, itu juga sudah dibuka dan juga sudah tentu dengan protokol COVID, dengan bawa sejadah,
pakai masker, berjarak 1,5 meter antar jemaahnya, dan kemudian cuci tangan di depan dan berwudu, datang ke masjid sebentar. Jadi sudah. Dan untuk kota kabupaten lain selain Bukit Tinggi, untuk ibadah pun sudah mulai dilonggarkan. Oke, Pak Irwan, kemarin ketika dalam masa PSBB begitu di Sumatera Barat, seperti apa dampak ekonomi yang dirasakan Sumatera Barat? Tentunya dengan diberlakukan new normal ini mungkin membawa harapan cerah bagi para pelaku pasar ataupun pelaku usaha begitu ya. Nah, kita bisa tahu tidak mungkin apakah ada peningkatan jumlah angka kemiskinan ataupun juga angka PHK di Sumatera Barat? Kalau angka kemiskinan pasti meningkat. Karena kita mendata lebih dari 83% KK itu tercover untuk bantuan dari pendataan kita di lapangan, yaitu adanya miskin baru dan adanya mereka yang terdampak dari sisi akibat COVID ini. Namun demikian, Sumatera Barat beda dengan daerah di Jawa. Industri padat karya di Sumatera Barat itu tidak ada. Jadi yang ada adalah perdagangan dan itu dikuasai oleh sektor UMKM. Dan PDRB kita 23,8% itu adalah pertanian, dan sektor agraris inilah yang paling banyak pertanian di Sumatera Barat, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Ini tentu tidak langsung berdampak karena dia ada di sektor hulu, adapun mungkin yang terdampak adalah jual belinya. Tapi untuk makan pokok rasanya tidak begitu bisa pengaruh. Jadi kita tidak seperti di Jawa dampaknya begitu. Oke, baik. Terima kasih Gubernur Provinsi Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno atas waktunya bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Malam. Kita berharap agar new normal ini benar-benar memberikan harapan baru lagi bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih Pak Irwan Prayitno sekali lagi. Nanti kita juga akan berbincang bersama Mas Luki dan juga Bang Henry, dan juga kita masih terhubung dengan Mas Dani. Tapi nanti pemirsa, usai jeda berikut sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Mas Dani. Mas Dani, ini pertanyaan semua pekerja, terutama para karyawan swasta begitu ya. Apakah betul-betul nantinya normal baru ini bisa mencegah terjadinya PHK besar-besaran di Indonesia? Ya, tadi kita juga sudah sama-sama tahu ya, pertumbuhan ekonomi kita sekarang di 2,9%, dan pemerintah harus concern menjaga stabilisasi ini. Nah, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi, GDP kita harus dijaga. Bahwa formulasi di GDP itu kan ada government expenditure, ada investasi, ada konsumsi masyarakat, ditambah dengan juga selisih antara ekspor dengan impor. Nah, untuk konsumsi masyarakat sendiri kontribusinya 60% lebih loh dari GDP kita. Nah, oleh karena itu untuk memacu konsumsi masyarakat, tentu kita harus menekan angka pengangguran supaya mereka bisa terserap ke sektor-sektor yang strategis. Oleh karenanya, pemerintah, Presiden kemarin mengumumkan ada 245 proyek strategis nasional yang diusulkan saat ini oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga, sampai dengan BUMN, BUMD, dan juga dari pihak swasta. Ini akan dipilah-pilah mana yang akan dieksekusi menjadi proyek strategis nasional. Tujuannya adalah agar bisa menyerap tenaga kerja. Dari proyek-proyek itu, Mas Dani, yang mana yang menjadi prioritas? Dari proyek-proyek yang Anda sebutkan? Proyek itu akan dipilih dengan perhitungan yang matang, yang punya daya ungkit perekonomian yang tinggi, daya ungkit pasar, dan juga menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Nah, ini perlu dijaga agar GDP kita juga tidak merosot terlalu signifikan. Maka saya memberikan apresiasi ya kepada Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan tadi, yang sudah memulai menghidupkan sektor-sektor yang menjadi andalan dari Sumatera Barat. Pariwisatanya sudah dihidupkan, tentu dengan protokol kesehatan, kemudian juga UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan retail juga sudah mulai dihidupkan kembali. Karena Sumatera Barat kan memang kontributor dari pendapatan daerahnya dari UMKM ya. UMKM termasuk dalamnya adalah perdagangan dan retail. Itu menjadi ciri khas dari keunggulan ekonomi di Sumatera Barat. Dan itu sudah dihidupkan. Namun memang kita berpesan agar tetap berhati-hati, sangat-sangat waspada untuk mencegah timbulnya gelombang kedua tadi. Pastikan masyarakat memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dan ada pengawasan yang intensif dari aparat untuk menjalankan protokol kesehatan itu dengan konsisten sehingga semuanya taat azas. Aparat taat azas, masyarakat juga taat azas. Karena kunci untuk kita berhasil tidak hanya dari COVID tetapi juga dalam new normal ke depan adalah adanya konsistensi dari sistem yang telah ditetapkan, dijalankan dengan penuh
ketaatan yang tinggi dan disiplin diri dari masyarakat yang berasal dari kesadaran masyarakat, kesadaran yang tinggi bahwa perlunya menjalankan protokol yang ada dan menyiapkan sub-sub protokol di klaster-klaster perdagangan dan retail umpamanya yang banyak spot-spot keramaian. Itu perlu awareness dan disiplin tinggi. Ditambah lagi adalah komunikasi publik dengan narasi yang terstruktur, narasi yang applicable, yang bisa dimengerti oleh masyarakat luas. Ini perlu disosialisasikan dengan seksama narasi-narasi dan komunikasi publik yang komprehensif. Jika hal ini dijalankan bersamaan, maka new normal itu akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mas Dhani, apakah dengan diberlakukannya new normal ini pemerintah juga punya target ataupun ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang turun drastis, Mas Dhani, di waktu ini? Ya, saat ini kan sudah 2,9%. Tentunya pemerintah menjaga agar ini tidak terjadi resesi berkepanjangan. Kita contoh benchmark aja ke India. India mengambil policy lockdown, tapi ternyata tidak efektif tuh. Sekarang India lockdown dan sekarang ekonominya sudah terpuruk, ya kan dibuka terpuruk. Baik. Nah, jadi Indonesia kita masih beruntung, alhamdulillah kita waktu itu tidak mengambil opsi lockdown, tapi adalah PSBB, sehingga kita bisa menjaga agar tidak terlalu jatuh ke dalam resesi yang berkepanjangan. Artinya apa? Kebijakan yang diambil pemerintah pada saat itu dengan menetapkan PSBB, tidak menggunakan kebijakan lockdown, tujuannya menjaga ekosistem secara keseluruhan supaya tidak terperosok lebih jauh, menjaga kesinambungan ketahanan nasional, ketahanan perekonomian dan kesehatan nasional secara bersamaan. Maka opsi itu diambil dan sekarang kita bisa lihat apabila kita bandingkan contohnya aja dengan India. Nah, oleh karena itu pemerintah sangat mengkalkulasi berbagai kebijakan-kebijakan yang ditempuh, dan ingat bahwa new normal ini adalah sebuah tahapan, bukan pembukaan secara massal, tapi semua tahapan-tahapan yang diukur berdasarkan sektor-sektor yang memberikan dampak yang signifikan serta mempertimbangkan keadaan di daerah, baik di daerah PSBB maupun daerah yang zonanya sudah hijau. Jadi kalau zonanya masih merah, ya tentu kita tidak berlakukan. Kita zona yakin yang hijau kita akan berlakukan. Kita yakin dan percaya bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah klasifikasi tahapan-tahapan tertentu untuk melakukan new normal ini, dan juga tentunya melihat dari segi epidemiologi dan banyak hal lain sebagainya, Mas Dhani. Kita berharap agar new normal ini betul-betul bisa memberikan harapan baru, tidak terjadi resesi ekonomi, dan tentunya tidak terjadi PHK besar-besaran bagi masyarakat Indonesia. Selamat malam, Mas Dhani. Terima kasih atas waktunya. Amin. Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Nah, saya ingin ke Mas Henry. Tampaknya tadi Mas Henry ingin menanggapi. Silakan. Iya, Mbak Tisa, COVID-19 ini kan memang sebuah cobaan yang luar biasa. Pak Jokowi terpilih sebagai presiden periode kedua, kemudian membentuk kabinetnya itu pada saat kondisi normal luar biasa. Nah, kalau kemudian kita ingin memasuki kondisi yang katanya new normal tadi, kalau standpoint saya, sebaiknya C-nya harus dapat masukan dari yang ahli di sebabnya, yang ahli di COVID-19. Kapannya, tahapan-tahapannya harus dari sana, tidak melulu mempertimbangkan sisi ekonomi. Mbak Tisa, betul, kita harus optimis. Saya juga mengajak masyarakat untuk optimis. Tapi sekali lagi, bangsa ini, pemerintahan ini punya sedikit masalah atau tantangan di komunikasi. Maka the new normal itu sendiri harus dikomunikasikan dengan baik. Tapi salah satu syarat terbaik melakukan komunikasi adalah mendengarkan. Pemerintah saya ajak untuk lebih banyak mendengarkan untuk memahami saran dari para ahli, dan bukan mendengarkan untuk mempersiapkan bantahan-bantahan demi sebuah program yang menurut pemerintah harus dilaksanakan. Baik. Saya ingin ke Mas Luki. Mas Luki, sebagai seorang ekonom, kita ingin tahu forecast-nya Mas Luki kalau new normal ini dilaksanakan di Indonesia, apakah betul-betul bisa membuat Indonesia terhindar dari resesi ekonomi dan angka PHK bisa ditekan?
Ya, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan semangat, tetapi semangat protokol ekonomi, ya, karena output dari diskusi ini kalau kita lihat secara kacamata ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan GDP agar kembali ke fase normal. Dan tentunya yang berkaitan dengan masyarakat adalah soal PHK ini. Ya, nah jadi pandangan saya adalah satu, strateginya adalah melihat potensi setiap wilayah, karena GDP Indonesia itu disumbang dari GDP per wilayah kepulauan, ya, zona masing-masing. Nah, dilihat dulu mana sih sebenarnya wilayah-wilayah yang benar-benar apabila pemberlakuan new normal ini dilakukan, itu benar-benar dapat menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi di daerahnya dan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat selama ini PSBB ada pengelompokan sektor yang boleh dilakukan dan sektor yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu apa perlu ditinjau kembali? Karena apakah sektor-sektor tersebut ternyata justru menjadi sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau sebutlah menyerap tenaga kerja kembali, kemudian meningkatkan produk kembali dan sebagainya. Kemudian yang terakhir bahwa kalau kita lihat sebenarnya tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mengalami koreksi itu seperti ya saya katakan sedang berada pada level yang perlu perhatian utuh dari pemerintah. Saya kira pemerintah dengan unsur pemerintah hingga perwilayah itu bisa mempergunakan mekanisme koordinasi yang baik. Sementara apa? Sementara perwilayah ini tidak serta-merta dapat menyerap new normal secara bersamaan gitu, karena kan potensi wilayah itu berbeda-beda dan karakter wilayah itu berbeda-beda. Nah, untuk itu tinjau kembali sektornya, karena kita lihat sumber pemasukan negara ini melalui APBN itu walaupun ada pajak, tetapi kita Indonesia ini adalah negara sumber daya alam. Nah, untuk itu sektor-sektor tersebut perlu menjadi tinjauan khusus. Saya kira kita tidak dapat menghapus masa lalu, Tisa, tetapi kita dapat menulis masa depan. Nah, harapan kita punya masa depan yang lebih baik lagi setelah pandemi ini berakhir, atau mungkin kita bisa tetap survive meskipun kita tetap berada di dalam pandemi. Karena memang menurut Presiden beberapa waktu yang lalu, pemirsa, bahwa pandemi ini tampaknya tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir, dan kita harus berdamai, hidup berdampingan dengan pandemi ini, tetapi tetap harus kita punya semangat untuk melawan corona ini, pemirsa. Terima kasih Mas Luki, terima kasih Bang Henry atas waktunya bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi segmen Kabar Lebaran sesaat lagi.